Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iram Arsyad, absen 22 dari kelas 10 MIPA 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Kota Kapur, dimulai dari sejarah hingga penyebab runtuhnya kerajaan Kota Kapur. Yang pertama adalah asal-usul dan sejarah singkat kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur diperkirakan sudah berdiri sejak sekitar abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Hal tersebut didukung dengan adanya penemuan berupa arca Wisnu yang berjumlah 4 buah, yang mana memiliki gaya arsitektur pre-Angkor. Bukti pendukung lain yang menunjukkan awal mula berdirinya kerajaan ini adalah hasil analisa dari Charbon dating benteng yang menunjukkan tahun 532 Masehi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kerajaan Kota Kapur telah ada sebelum adanya kerajaan Sriwijaya yang baru ada di tahun 650 Masehi. Nama daerah letak berdirinya kerajaan ini terinspirasi dari potensi kekayaan yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Peradaban di wilayah Kota Kapur diawali dengan dijadikannya kawasan tersebut sebagai jalur perdagangan dunia. Pusat pemerintahan kerajaan Kota Kapur terpusat di wilayah aliran Sungai Mendo, yang dulu disebut dengan nama Sungai Menduk. Ketika memasuki abad ke-7 Masehi, daerah yang menjadi pintu gerbang hilir mudiknya pedagang-pedagang, terutama mereka yang berasal dari India dan Tiongkok. Pada zaman ini, pergerakan angin sangat penting, sebab menjadi pergerak kapal yang berlayar di lautan. Adanya pusat perdagangan di sekitar pesisir menyebabkan banyak masyarakat yang membangun pemukiman di kawasan tersebut. Pada saat itu, wilayah Kota Kapur berada dalam keadaan ekonomi yang cukup baik, yang mana disebabkan karena perdagangan yang kuat. Dengan demikian, akses yang dimiliki wilayah ini juga menjadi luas. Apabila diamati dari rekonstruksi sejarah yang dilakukan pada benda peninggalan kerajaan Kota Kapur, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di wilayah tersebut dulu banyak menganut ajaran agama Hindu, sedangkan aliran yang diikuti yaitu Waisnawa. Selanjutnya akan dibahas adalah letak dan pendiri kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur berlokasi di kawasan Kota Kapur yang ada di Provinsi Bangka Belitung, yang mana termasuk dalam daerah Kecamatan Mendo Barat. Secara geografis, kawasan tersebut termasuk dalam daerah dataran tinggi, sedang perbukitan, serta pesisir di mana semua itu berhadapan dengan Selat Bangka. Kontur tanah di pusat kerajaan Kota Kapur termasuk dalam kategori bergelombang, namun dalam keadaan yang lemah. Keberadaan kota tersebut terbilang cukup strategis, sebab letaknya ada di antara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka di sisi utara, dengan Laut Jawa di sisi selatan. Apabila diperhatikan, wilayah tersebut berada di bagian barat dari Pulau Bangka. Luas daerah tersebut berkisar 88 hektar, di mana memiliki ketinggian wilayah sekitar 16 meter di atas permukaan laut. Sedangkan khusus di daerah dataran tinggi, ketinggiannya bisa mencapai 125 meter di atas permukaan air laut. Pada sisi utara wilayah tersebut, ada sebuah rawa yang menjadi penghubung Sungai Mendo dan Selat Bangka. Perlu Anda pahami, Sungai Mendo merupakan sungai utama di daerah ini. Kehidupan Kerajaan Kota Kapur. Yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Kota Kapur. Terkait dengan peristiwa kepemimpinan di Kerajaan Kota Kapur, belum terdapat data yang menunjukkan siapa saja raja yang pernah menjadi pemimpin dan berkuasa. Namun demikian, dapat diketahui bahwa kehidupan di wilayah tersebut dilindungi dengan keberadaan benteng pertahanan yang dibuat dari tanah dan bentuknya memanjang. Tinggi benteng tersebut mencapai 2 hingga 3 meter. Benteng ini dibuat dalam bentuk 2 tanggul, yang setiap tanggulnya memiliki panjang berkisar dari 1.200 hingga 350 meter. Berdasarkan penanggalan pada tanggul, diketahui bahwa usianya mencapai 530 hingga 870 Masehi, terhitung sejak pertengahan abad ke-6. Benteng itulah yang sudah banyak berperan dalam mempertahankan wilayah dari serangan kerajaan Sriwijaya di masa akhir abad 7 Masehi. Pada saat itu, Sriwijaya berupaya melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Namun, akhirnya Sriwijaya berhasil menguasai Pulau Bangka yang ditandai dengan inskripsi Sriwijaya 686 Masehi. Sangat disayangkan, potensi yang dimiliki kerajaan Kota Kapur berupa perdagangan maritim yang kuat menjadikan wilayah ini menjadi sasaran banyak negara. Hingga akhirnya Kota Kapur terkena dampak politik ekspansi yang dilakukan kerajaan lain. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kota Kapur.
Kegiatan ekonomi di wilayah ini tidak jauh dari wilayah pesisir, sebab letaknya yang memang berdekatan dengan laut, sehingga menyebabkan masyarakat mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dengan hal-hal yang dekat dengan mereka, sehingga terbentuklah pusat perdagangan maritim. Kehidupan sosial Kerajaan Kota Kapur. Masyarakat yang tinggal di wilayah Kerajaan Kota Kapur memiliki hubungan sosial yang terjalin dengan banyak pihak, termasuk juga kawasan yang ada di luar daerah Bangka. Apabila dilihat dari arkeolog yang ditemukan, daerah yang telah menjadi hubungan tersebut yakni Kamboja dan India Selatan. Kehidupan agama Kerajaan Kota Kapur. Kehidupan agama pada masa Kerajaan Kota Kapur tercermin dari peninggalan kerajaan yang berupa Arca Wisnu dan Arca Durga Mahasusra Mardani. Dari arca tersebut dapat disimpulkan bahwa agama yang dianut masyarakat adalah agama Hindu. Kehidupan budaya Kerajaan Kota Kapur. Kehidupan budaya di daerah ini dipengaruhi oleh hubungan dagang Kerajaan Kota Kapur dengan banyak wilayah. Contoh kebudayaan yang mencerminkan hal tersebut yakni tampak pada arca Dewa Wisnu yang mana menggunakan langgam pre-angkor. Di samping itu, budaya di daerah ini dapat dilihat dari tembikar yang dibuat oleh masyarakat setempat dengan tipe ek-eo. Perlu Anda ketahui, tembikar tersebut merupakan bentuk dari akulturasi yang terjadi antara Kamboja dengan Kerajaan Kota Kapur. Ada pula tembikar Arik Mendu yang banyak mendapatkan pengaruh dari budaya India Selatan. Tembikar tersebut berbentuk manik-manik yang terbuat dari batu karnelian serta kepercayaan masyarakat daerah setempat. Dalam sejarah Kerajaan Kota Kapur belum ditemukan literatur yang menyebutkan siapa saja raja yang telah memimpin sejak awal berdirinya hingga masa keruntuhannya. Oleh karena itu, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sedang berupaya melakukan penelitian terkait masalah tersebut. Masa kejayaan Kota Kapur. Apabila diamati dari letak geografis, Kerajaan Kota Kapur pernah sampai pada masa kejayaan. Hal tersebut didukung dengan berita dari Tiongkok yang dibawa oleh seseorang yang bernama Fei Xin di tahun 1436 Masehi. Dalam berita tersebut dikabarkan bahwa secara umum, tanah yang ada di wilayah Pulau Bangka merupakan tanah yang subur, bahkan bisa menghasilkan jumlah produksi yang tinggi. Beberapa produksi yang dihasilkan yaitu arak yang dibuat menggunakan getah aren serta produksi garam. Selain itu, ada pula lada sebagai salah satu hasil bumi terbesar di wilayah ini. Berdasarkan rujukan yang lain, diperkirakan bahwa timah menjadi produk yang banyak dipasarkan sejak berdirinya Kerajaan Kota Kapur. Timah jika diartikan menggunakan bahasa Sanskerta maka disebut wangka. Masyarakat di Pulau Bangka lebih banyak menyebutnya dengan istilah tersebut. Diketahui bahwa istilah tersebut telah memuat dalam sastra India yang berjudul Milipandrata di abad 1 sebelum Masehi. Dari aktivitas perdagangan yang ada, komoditi yang banyak dibeli yaitu besi tuangan, kain sutra, barang pecah belah, dan pot bunga yang dibuat menggunakan bahan tembaga. Masyarakat membeli barang-barang tersebut dari para pedagang yang mampir di wilayah Pulau Bangka. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kota Kapur. Pada masa itu, wilayah perairan di Selat Bangka menjadi jalur perdagangan internasional yang cukup ramai. Di sini dijumpai banyak sekali kapal asing. Bahkan di tempat ini juga menjadi markas bagi mereka yang ingin melancarkan aksinya dengan merompak. Posisi dari Selat Bangka sekaligus menjadi gerbang strategis jika ingin pergi ke Palembang melewati Sungai Musi, serta menjadi pusat kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Karena hal itu, kemudian pada saat itu Raja Dapuntahiang yang sedang menjabat memutuskan untuk mengirimkan pasukan penyerang. Hal ini dilakukan sebagai strategi perluasan wilayah kekuasaan. Tujuan utama Kerajaan Sriwijaya melakukan penyerangan tersebut adalah karena ingin menguasai semua jalur perdagangan yang ada di seluruh pantai Sumatera, termasuk di dalamnya Kerajaan Perlak yang ada di Aceh dan Kerajaan Tulang Bawang di Lampung. Taktik tersebut juga dilakukan di Kerajaan Kota Kapur, yang mana dilakukan dengan cara memberikan tawaran kerjasama. Penawaran tersebut yaitu berupa diangkatnya pihak Kota Kapur sebagai armada yang mengamankan wilayah laut, yang mana nantinya akan menjamin pedagang asing di wilayah tersebut. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi pertanda keberhasilan Kerajaan Sriwijaya dalam melakukan wilayah Bangka. Hal inilah yang menjadi sebab runtuhnya kerajaan yang berada di wilayah Kota Kapur. Kedudukan Kerajaan Sriwijaya ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Kota Kapur. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Sriwijaya telah berkuasa di wilayah ini sejak tahun 686 Masehi.
Sekian info yang dapat saya katakan mengenai sejarah kerajaan Kota Kapur. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.